Halo, perkenalkan nama aku Dewi Marintan dengan NIM 2104216 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil dari penelitian kuliah kerja lapangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan, yaitu terkait tinjauan kebijakan lingkungan hidup di Kota Padang, analisa peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola lingkungan hidup di Kota Padang. Nah, kali ini kita akan membahas, di sini juga akan sampaikan dari latar belakang, tujuan kegiatan, sampai dengan tentunya kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang atau Indonesia masuk ke negara berkembang. Nah, untuk menjadi suatu negara maju tentunya dibutuhkan berbagai upaya, yaitu melalui sebuah pembangunan. Dari tahun ke tahun, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan suatu pembangunan. Namun, untuk mencapai pembangunan yang berhasil, tidak lepas juga atau tidak luput juga dari adanya peran pengelolaan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup sendiri juga masih menjadi tempat tinggal dari masyarakat itu sendiri. Nah, dengan lakukannya pembangunan tersebut, kita juga harus memiliki kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang ada. Nah, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang bahwasannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terintegrasi untuk menjaga fungsionalitas lingkungan dan pencegahan terjadinya kontaminasi atau kerusakan lingkungan, dan yaitu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan juga penegakan hukum. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan kali ini, di mana kita akan mengetahui bagaimana tugas dan peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan tentunya dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Kota Padang. Selain itu, kita juga akan mengetahui berbagai struktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan juga mengetahui permasalahan pada pelaksanaan kebijakan penataan ruangan dikaitkan dengan lingkungan hidup di Kota Padang. Mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, yang mana dalam tujuan ini untuk mengetahui bagaimana sih sistem administrasi atau sistem kependudukan yang ada di Indonesia, serta juga berhubungan nantinya nih dengan lingkungan hidup, karena kependudukan dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan tentunya. Nah, kali ini kaitannya dengan kegiatan yang kami ambil itu terkait analisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan dalam mengelola lingkungan hidup Kota Padang. Itu berkaitan erat karena dalam ini kita akan mengetahui bagaimana sih peran dari Dinas PUPR dalam hal penataan ruangan, tentunya terkait menjaga mengelola lingkungan hidup di Kota Padang. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mana menjelaskan bahwasannya lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, Dinas PUPR atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam kebijakan lingkungan hidup. Hal ini untuk menjaga ketertiban dan juga keberlanjutan fungsi dari lingkungan hidup dalam proses pembangunan, khususnya dalam penataan ruangan. Karena ada beberapa peran kebijakan lingkungan hidup, yaitu pertama kebijakan penggunaan lahan, dan yang kedua ialah pengelolaan sumber daya alam, serta dilanjutkan dengan pengendalian pencemaran, pengelolaan risiko berencana, dan tentunya pelestarian lingkungan dan ruang terbuka hijau. Berbicara tentang bentuk kebijakan lingkungan hidup sendiri, itu kebijakan lingkungan hidup Indonesia pada dasarnya terbagi atas dua kategori besar, yaitu kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan juga konservasi, serta kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, cakupan ini terbagi dalam lingkungan dalam negeri ataupun dalam lingkungan cakupan atau tingkat nasional dan daerah, serta dalam luar negeri untuk memenuhi tanggung jawab komitmen internasional.
relokasi ini kami lakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan, itu yang terletak di Jalan Bandar Purus tentunya. Nah, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 21 November 2023 hingga 28 November 2023 yang dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu seperti pengurusan surat izin sampai di tanggal 28 November 2023 melakukan wawancara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan. Adapun hasil yang kami dapat yaitu terkait pembagian luas wilayah dan ruang Kota Padang sendiri, dapat terlihat sebagian besar wilayah budidaya yang dipergunakan sebesar 27% hingga 30%, sementara 60% lainnya masih termasuk wilayah lindung. Nah, secara ekonomis, lokasi pemanfaatan ruang masih terbilang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya kawasan budidaya yang masih menjadi wilayah kosong yang belum dipergunakan untuk kegiatan ekonomi. Salah satu contohnya itu seperti kawasan Air Pacah dan Kuranji Kota Tengah. Sementara pada kawasan bypass sekitaran Bandara Internasional Minangkabau itu dialokasikan sebagai wilayah industri, namun belum dipergunakan secara optimal. Nah, itu kembali lagi tergantung bagaimana pertumbuhan dan perkembangan investasi serta modal untuk Kota Padang. Nah, selain itu permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan lahan. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pihak pemerintah Kota Padang telah menyusun berbagai kebijakan nih. Salah satunya itu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang ruang terbuka hijau dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang izin pemanfaatan ruang dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Nah, secara prinsip Dinas PUPR sendiri telah mengatur penataan penggunaan wilayah sehingga lokasi-lokasi kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial, budaya itu dapat tersedia secara beraturan. Nah, di Kota Padang sendiri, wilayah ruang terbuka hijau seperti taman kota, kawasan hutan kota, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau olahraga, dan pekarangan itu masih kurang dan belum terlalu dikembangkan. Ruang terbuka hijau Kota Padang merupakan bagian dari penataan ruangan perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, ataupun kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, dan kawasan hijau pekarangan. Nah, ruang terbuka hijau di Kota Padang masih terbatas, secara terpusat hanya di Imam Bonjol ataupun di sekitaran Gor Haji Agus Salim. Itu pun dibandingkan dengan kapasitas jumlah penduduk Kota Padang yang sangat terbilang besar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017, luas ruang terbuka hijau yang dimaksud dalam pasal 9 sendiri itu paling sedikit 30% sebagai dari luas wilayah kota itu. Nah, RTH publik paling sedikit 20% dan ruang terbuka hijau privat itu paling sedikit 10%. Nah, jadi seharusnya tiap-tiap perumahan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertentu. Nah, ruang terbuka hijau di Kota Padang sendiri masih terbatas. Nah, secara terpusat itu hanya terdapat 2 ruang terbuka hijau yang cukup besar, yaitu di Imam Bonjol dan juga di sekitaran Gor Haji Agus Salim. Nah, itu pun jika dibandingkan dengan kepadatan jumlah penduduk Kota Padang itu masih tidak sebanding. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 yang mana menjelaskan seharusnya luas ruang terbuka hijau itu adalah 30% dari luas wilayah kota itu sendiri, yang mana terdiri dari 20% itu untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% itu ruang terbuka hijau privat. Nah, jadi seharusnya tiap-tiap perumahan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertentu harusnya memiliki taman-taman kelurahan ataupun kecamatan. Secara ruang, sekarang rata-rata taman yang sudah terwujud itu yaitu klaster-klaster perumahan yang termasuk menengah ke atas ataupun perumahan elit. Sedangkan untuk perumahan subsidi masih belum dapat terwujudkan. Meskipun begitu, kawasan lindung Kota Padang juga masih terjaga dan terlimpah. Nah,
dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruangan atau PUPR Kota Padang melakukan berbagai kegiatan seperti pengelolaan, penataan, dan pengembangan ruang terbuka hijau di berbagai wilayah Kota Padang. Nah, hal ini juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah, melakukan pengawasan lingkungan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana untuk meningkatkan dan menjaga kualitas air di berbagai sumber air dan udara tanpa polusi di berbagai wilayah. Nah, dengan adanya upaya tersebut diharapkan permasalahan dan pengelolaan penataan dan lingkungan hidup di Kota Padang seperti banjir, sampah, pencemaran air ataupun udara dapat segera teratasi dan kualitas penataan dan lingkungan hidup di Kota Padang dapat tumbuh dan meningkat. Nah, demikian juga presentasi dari kuliah kerja lapangan ataupun observasi yang telah kami lakukan. Jika ada salah mohon maaf. Untuk itu terima kasih telah menonton. Saya Dewa